Oke, sekarang kita bicara tentang bagaimana usus kita itu bisa terjadi tumor atau kanker. Jadi mekanismenya pasti ada yang salah. Dimulai dari pencernaan atas. Kalau kita makan, memang sudah disunahkan, ya, bagi kami yang muslim disunahkan mengunyah 32 kali. Sehingga tujuannya apa? Secara fisiologis, secara medik ditemukan ketika pengunyahannya 32 kali, maka proses pencernaan, pemecahan, kemudian penyerapan lebih mudah. Ya, tapi kan kita 3 kali aja udah hilang. Ya kan, saya juga praktekkan kok 2 kali. 3 kali aja udah nggak ada tuh nafsi. Ya kan? Kadang malah mau hampir keselak. 2 kali krok. Nah, itu faktor predisposisi. Kenapa? Pada ketika kamu makan, ketika Anda makan sesuatu yang besar, itu membuat organ pencernaan kita memecah lebih berat. Ya, lebih berat. Sehingga penyerapan tidak akan maksimal. Makan kangkung, kunyah sekali 2 kali. Kadang kangkung dari kunyah seruput ya, kangkung sedih seruput. Ya, dikira kopi, masuk nggak? Masuk. Ingat ya, kangkung ada mineral, ada serat. Harusnya begitu masuk sampai usus kecil, mineralnya diserap. Serat masuknya di usus besar bisa diserap dengan cairannya. Tapi keluarnya kangkung lagi, berarti apa yang salah? Serapan nggak salah, pemecahan yang salah. Maka predisposisi atau faktor pemungkin seseorang bisa kanker atau tumor saluran pencernaan adalah pertama, cara pengunyahan yang salah. Jadi wajiblah kita mengunyah lebih lama, 32 kali. Nah, efeknya apa tadi? Ketika kita nggak mengunyah dengan baik, maka terjadi pemaksaan bagi mereka untuk memecahkan jauh lebih sulit di pencernaan bawah. Yang kedua, tidak terserap komponen yang dibutuhkan sama tubuh. Oke, penyebab kedua adalah menunda kebiasaan buang air besar. Ya, ingat buang air besar yang terbaik adalah 1-2 kali sehari. Lebih dari itu tidak normal, kurang dari itu tidak normal. Kenapa? Kita tahu ketika kita makan ya, sampai ke dalam lambung, ke usus kecil terjadi penyerapan protein, karbohidrat, mineral, vitamin. Begitu masuk ke usus besar, adanya ampas sisa-sisa yang harus dibuang dalam tubuh atau dalam kurung adalah atau feses, ya, kotoran bercampur dengan air, ya. Kemudian air itulah yang diserap selama dia beredar di dalam usus besar. Kemudian di sigmoid nanti dibuang dari itu feses. Tapi kalau kita tunda, harusnya dia dibuang, kita tunda, makan lagi, kita makan ampasnya ada lagi, ditunda lagi dibuang, makan lagi, ditunda lagi dibuang, terus makan lagi, sehingga yang terserap bukan hanya air, tapi sisa-sisa ini, ampas yang harusnya keluar dalam tubuh, ya, 1 hari, 1 kali atau 2 kali harusnya ampasnya dibuang, kita pertahankan tetap ada di tubuh atau kita malas mengeluarkannya, kita nggak buang air tiap hari, maka sisa-sisa itu yang berpotensi untuk diserap di lumen-lumennya usus ini, sehingga inilah yang disebut dengan faktor pemungkin terjadinya tumor atau kanker. Yang ketiga, meskipun banyak lagi alasan lainnya, adalah perdarahan saluran cerna yang terlalu sering. Ya, karena sifat kanker itu ketika selnya rusak, kemudian dipapar terus dengan sesuatu, digesek terus dengan sesuatu, maka akan membuat selnya menjadi ganas. Ya. Contoh paling sering pada mahasiswa adalah gastritis atau MAH. Ya. MAH itu luka sedikit, MAH itu belum luka. Ya. MAH itu baru meradangnya lambung. MAH itu baru meradangnya lambung. Jadi ada 3 lapis saluran lambung. Kemudian dia kalau MAH berarti ada lapis pertama yang robek karena terluka, ya, meradang. Ya. Nah, kemudian kalau sudah robek lapis pertama, lapis kedua disebut dengan ulcus pepticus.
tidak ada perdarahan yang terjadi. Responnya biasanya lebih nyeri. Ketika ada makanan yang masuk, nyeri. Kenapa nyeri? Ada benda asing kan masuk, menggores luka yang terjadi di lambung. Begitu kan saluran pencernaan lainnya sampai bawah. Nah kalau masuk nasi, tegores, masuk lagi, tegores. Ini masuk ke dalam nggak? Robek nggak terus? Robek sampai lapisan paling akhir. Sehingga selnya jadi berubah. Ya, apa kabarnya kalau di lambung sih masih makanan? Apa kabarnya kalau yang luka di usus? Usus itu apa? Nggak isinya? Kotoran nggak isinya? Kotoran. Terus luka. Luka ada kotoran masuk? Infeksi. Iya. Infeksi mungkin. Tapi kan tubuh kita keren. Ada infeksi dia buang dengan mencret kan? Dia cepat, peristaltiknya dipercepat mencret. Makanya orang salah satu gejala tumor usus atau kanker usus besar terutama adalah defekasi yang bisa jadi dia konstipasi, tidak buang air sama sekali, atau dia mencret terus, atau dia buang airnya berdarah. Ya, paham? Oke. Jadi sekali lagi bahwa pencetus kenapa kita bisa kanker usus atau tumor usus adalah yang pertama pola defekasi atau pola buang airnya salah. Ya, tidak buang air secara rutin 1-2 kali sehari. Kemudian pola pengunyahan yang salah, ya. Jadi tidak boleh menunda, kemudian mengunyah dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi perdarahan yang lebih sering, tapi kita diamkan, kita tidak cari penyebabnya, nah itu bisa menjadi ke arah sel yang mengganas nanti. Gitu. Sama yang keempat, satu lagi saya lupa tambahan, adalah jenis makanan yang salah. Jenis makanan yang dimakan adalah zat karsinogen. Kalian makan zat karsinogen nggak? Iya. Apa itu? Untuk yang kanker. MSG. Micin. Ya. Orang pintar tolak angin, orang bodoh micin. Okay. Micin atau zat perasa itu zat kanker. Zat pengawet itu juga zat karsinogen. Ya. Bahan kimia lainnya apa biasanya? Hormon bisa dimakan? Bisa. Disuntik di sayap ayam, disuntik di dada ayam, sehingga kalau kamu makan bukan dada ayam, kulit ayam, karena kan suntik hormon itu di subkutan. Jadi kalau kamu ke warung besar yang di ujung simpang 4 itu tulisannya 3 huruf aja, jangan dibesar-besarkan ya. Jadi itu zat kankernya. Itu kalau makan apa namanya, kulitnya, itu enak banget ya. Kenapa itu? Karena di sana ada suntik hormon yang bisa membuat si ayam juga menjadi besar. Yang nyuntik siapa? Bukan warungnya, yang pelihara ayamnya. Ya. Nah, kenapa bisa enak? Ya. Nah, kemudian ketika terakumulasi hormonnya dengan minyak yang dirius diulang-ulang, minyak boka kalau kata orang Bugis, ya. Minyak warna hitam itu kalau goreng ikan kering langsung hitam, kamu goreng lagi ikan jelantah, ya. Itu zat karsinogennya sempurna di sana. Kenapa? Ya omega 6 dipanasin terus berubah sel kanker. Sehingga makanya gurih banget ya kalau makan gorengan di simpang sana. Kamu lihat minyaknya. Hitam. Tuh. Jadi kasih tahu ibumu, ya, menggunakan minyak itu hanya 2 kali. 2 kali. Selebihnya udah nggak sehat. Selebihnya zat kanker. 2 kali. Kan sayang. Ya nggak tahu, itu urusan Anda. Tetapi ada yang zat karsinogen kita bilang. Jadi bukan zat pasti, tetapi memicu terjadinya kanker. Ya, mungkin itu.